Hai semuanya. Kami dari kelompok 4. Empat, empat, empat. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bentuk umum dari turunan. Jadi, ada pun aturan-aturan dari turunan tersebut, yaitu yang pertama, aturannya jika ada model Y sama dengan A, maka turunannya itu Y absen sama dengan 0. Nah, yang kedua, Y sama dengan AX, maka dapat diturunkan menjadi Y absen sama dengan A atau koefisien dari X tersebut. Yang ketiga, Y sama dengan AX pangkat N, di mana turunannya ini bisa kita tentukan dengan pangkatnya dikalikan dengan koefisiennya, yaitu N kali A X, di mana pangkatnya yang di atas tersebut tadi dikurangkan dengan 1. Yang keempat, Y sama dengan A akar X. Sebelum kita mencari turunan dari Y sama dengan A akar X, maka akar X ini kita ubah menjadi X pangkat setengah. Jadi Y sama dengan A X pangkat setengah, Y absennya menjadi 1/2 A X pangkat 1/2 dikurang 1. Nah, inilah beberapa aturan-aturan dari turunan tersebut. Sekarang kita masuk di contohnya. Yang pertama, Y sama dengan 10. Y sama dengan 10, turunannya itu sama dengan 0 atau habis. Yang kedua, Y sama dengan 5X, Y absen sama dengan 5. Yang ketiga, Y sama dengan 7X pangkat 3. Jadi pangkat yang 3 ini kita kalikan dengan 7 sama dengan 21, dan pangkat 3 ini dikurang 1 sama dengan 2. Jadi Y absennya sama dengan 21X pangkat 2. Yang keempat, 2 akar X. Kita ubah dulu akar X-nya menjadi X pangkat setengah. Baru pangkat setengah ini kita kalikan dengan 2 menjadi 1. Boleh ditulis, boleh tidak. Pangkat setengah dikurang dengan 1 jadi X pangkat min setengah. Setelah itu baru kita buat modelnya kayak gini. Kita buat seperti mulanya atau pada awalnya. Yang kelima, Y sama dengan 3X kuadrat tambah 15X tambah 7. Nah, jika kita menemukan soal model yang kayak gini, maka kita harus menurunkannya satu-satu. Yang pertama, 3X pangkat 2, maka 2 dikali 3 sama dengan 6X, 1 dikali 15 sama dengan 15, 7 ini hasilnya sama dengan 0, jadi bisa tidak ditulis. Maka Y absen sama dengan 6X tambah 15. Jadi sekian materi tentang bentuk umum turunan dan aturan-aturan beserta dengan contohnya. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi turunan trigonometri. Nah, apa sih itu turunan trigonometri? Turunan trigonometri itu ya turunan yang memperhatikan tingkat perubahan dari suatu variabel. Nah, dalam pembelajaran materi trigonometri ataupun turunan trigonometri ada beberapa formula yang akan kita gunakan, yaitu ada formula dasar dan ada formula pengembangan. Nah, dalam formula dasar kita akan memperhatikan dari turunan sin X, cos X, tan X. Nah, turunan dari sin X itu apa sih? Nah, turunan dari sin X itu ialah cos X, dan turunan dari cos X ialah minus sin X, dan turunan dari tangen X adalah secant kuadrat X. Turunan kotangen sendiri itu ialah min cosecant kuadrat X. Turunan dari secant X ialah secant X dikali dengan tangen X. Kemudian yang terakhir, cosecant X. Turunannya apa? Turunannya itu ialah min cosecant X dikali dengan kotangen X. Nah, tadi kan kita belajar mengenai sin X. Sekarang kita masuk ke formula pengembangan, di mana di situ kita akan mendapatkan fungsi. Contohnya, Y sama dengan sin fx. Nah, perbedaannya ada di si fx dan di sini hanyalah ada si x. Turunan dari sin fx ialah kita turunkan dulu fungsinya. Turunan dari lambang dari turunan ialah kan aksen, f aksen. Berarti kita turunkan f aksen x dikali turunan sin ialah
cos. Kita tuliskan saja kembali fx. Nah, sama saja dengan yang ini, turunan fx kan f aksen x dikali dengan turunan cos ya min sin. Kita tuliskan saja di sini minusnya. Min sin fx. Kemudian turunan dari tangen kan secant kuadrat. Tapi sebelumnya kita tulis dulu f aksen x dikali dengan secant kuadrat fx. Oke, untuk lebih memantapkan mengenai formulanya, kita lanjut ke contoh soal. Di sini contoh soalnya y sama dengan sin 2x tambah 3. Maka turunannya berapa? Nah, seperti yang tadi, kita turunkan dulu fungsinya. 2x tambah 3. Turunan dari 2x tambah 3 ialah 2. Karena kan sudah belajar dari formula dari pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai turunan aljabar. Di situ teman-teman sudah mempelajari bagaimana penurunan dari 2x tambah 3. Turunan dari sin ialah cos. Kita tuliskan kembali fungsi dari trigonometrinya. Kemudian yang kedua yaitu y sama dengan sin pangkat 4 dikali dengan 3x kuadrat dikurang 2. Nah, cara pengerjaan ini sedikit berbeda, di mana teman-teman menuliskan dulu pangkat dari si sinnya. Pangkat sinnya kan 4. 4 dikali dengan sin pangkat 3. Artinya sin itu kan kita kurangkan 4 kurang 1 seperti rumus dari turunan. Sin pangkat 3 dikali dengan turunan trigonometri dikali dengan rumus fungsinya 3x kuadrat dikurang 2 dikali dengan turunan sin ialah cos. Kita tuliskan kembali fungsinya, kemudian kita turunkan dari si fungsi ini 3x kuadrat dikurang 2, turunannya kan 6x. Kita satukan saja yang sejenis, 4 dikali dengan 6 dikali dengan 6x, maka hasilnya 24x. Kita tuliskan kembali sin pangkat 3 dikali dengan 3x kuadrat dikurang 2 dikali dengan 3x kuadrat kurang 2. Nah, dalam soal ini kita menggunakan yang dinamakan dengan aturan rantai. Itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai materi turunan trigonometri. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke materi turunan fungsi. Sebelum kita ke contoh soal, ada baiknya kita mengetahui dulu aturan turunan fungsi. Nah, yang kita ketahui kan dari SMA yaitu y sama dengan u kali v. Nah, rumusnya ini menjadi u aksen v ditambah u kali v aksen. Nah, untuk y sama dengan u per v menjadi u kali v aksen dikurang u aksen kali v per v kuadrat. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Jika persamaannya f bundaran gx, maka turunannya f aksen gx dikali g aksen x. Nah, untuk nomor 1 kita ketahui soalnya hx sama dengan 1 ditambah 0,5x pangkat 12. Yang ditanya h aksen x. Pertama, kita ketahui fx sama dengan 12x. Nah, untuk kita carilah dulu turunan fx ini. Turunan fx yaitu f aksen x sama dengan 12x pangkat 11. Tahu kan ini dari mana? Itu dari bentuk rumus awalnya ya. Yang kita ketahui fx sama dengan h x pangkat n. Nah, untuk f aksen x-nya menjadi n ax n kurang 1. Maka jadinya 12x kurang 11. Nah, untuk gx-nya kita dapat yaitu 1 ditambah 0,5x menjadi di aksen x-nya itu turunan dari ini menjadi 0,5. Hx sama dengan f bundaran gx, hx sama dengan fgx, hx sama dengan g x pangkat 12. G-nya itu kan tadi kita ketahui 1 ditambah 0,5x. Kita masukkan 1 ditambah 0,5x pangkat 12. Nah, masukkanlah kita ke rumus ini. Kan tadi diketahui semuanya, sudah kita cari. Kita masuk ke rumus ini. Hx sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Nah, f aksen
dx. Ini tetap aja kita buat dx dikali 0,5. Di aksen x-nya tadi kita dapat ini 0,5, kita masukkan. Nah, sama dengan 12. Dx-nya ini kita ubah menjadi ini 1 ditambah 0,5 x pangkat 11 dikali 0,5. Nah, ini bisa kita kali, yang konstantannya bisa kita kali menjadi 6. 1 ditambah 0,5 pangkat 11. Nah, itu aja materi dari turunan fungsi. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita masuki materi yang keempat, yaitu turunan tingkat tinggi. Apa sih turunan tingkat tinggi? Turunan tingkat tinggi adalah turunan fungsi yang tidak hanya sampai pada turunan pertama saja, tetapi bisa sampai turunan kedua, ketiga, bahkan sampai turunan ke n. Ini adalah bentuk-bentuk turunan. Ada turunan pertama, kedua, ketiga, sampai turun ke n. Di mana turunan pertama adalah fx, f aksen x sama dengan df dikali x per dx. Dan untuk turunan kedua adalah f2 aksen x sama dengan d pangkat 2 f dikali x per dx kuadrat. Dan untuk turunan ketiga ada f3 aksen x sama dengan d pangkat 3 f dikali x per dx pangkat 3. Dan untuk turunan ke n itu f pangkat n x sama dengan d pangkat n f dikali x per dx pangkat n. Berikut merupakan salah satu contoh dari turunan tersebut. Tentukan turunan kedua dari ketiga dari fungsi fx sama dengan akar 1 ditambah x kuadrat. Pertama, kita turunkan untuk turunan pertama menjadi fx, f aksen x sama dengan x per akar dari 1 ditambah x kuadrat. Dan untuk turunan kedua digunakan rumus turunan dari fungsi hasil bagi, yaitu f2 aksen x sama dengan akar dari 1 ditambah x kuadrat dikurang x kuadrat per akar dari 1 ditambah x kuadrat per 1 ditambah x kuadrat sama dengan 1 per 1 ditambah x kuadrat pangkat 3 per 2. Dan untuk turunan ketiganya f3 aksen x sama dengan min 3x per 1 ditambah x kuadrat pangkat 5 per 2. Baiklah, sekian dari materi turunan tingkat tinggi. Kita lanjut lagi ya materinya. Sekarang materi kita tentang turunan implisit. Nah, sebelum kita memasuki contoh penelitian saya, kita harus tahu apa itu turunan implisit. Turunan implisit adalah fungsi yang terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tidak bebas. Dalam turunan implisit terdapat 3 aturan. Yang pertama, jika hanya terdapat variabel x, maka turunannya x d per dx. Yang kedua, jika hanya terdapat variabel y, maka turunannya y d per dy. Dan yang ketiga, jika terdapat variabel x dan y, maka turunannya xy dikali turunan dengan x ditambah xy dikali dengan turunan y. Kita masuk ke contoh soal. Tentukanlah dy per dx jika diketahui persamaan x kuadrat ditambah 5y pangkat 3 sama dengan x tambah 9. Pertama-tama kita cari dulu turunannya. dy per dx merupakan turunan, maka dy per dx dikali x kuadrat ditambah 5y pangkat 3 sama dengan dy per dx dikali x tambah 9. Turunannya adalah 2x ditambah 15y kuadrat dy per dx sama dengan 1. Kita pindah ruas menjadi dy per dx sama dengan 1 dikurang 2x per 15y kuadrat. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, mengapa pada 15y kuadrat terdapat dy per dx? Karena pada fungsi ini kita hanya menurunkan variabel x. Sekian dari turunan implisit kali ini. Terima kasih.